paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Jadi dia selain bawa oksigen juga bawa karbon dioksida darah itu ya. Terus dia juga fluid of growth karena membawa nutrisi atau gizi dari sistem pencernaan dan hormon ke semua jaringan. Dia juga disebut fluid of health karena berfungsi untuk melindungi tubuh dari penyakit. Jadi banyak ya fungsinya darah Fungsinya ini. darah ini. Lalu dari darah, misalnya kita ambil darah nih ya, kan biasa tuh diambil darah pakai spet atau pakai suntikan itu diambil, dimasukkan ke dalam tabung, lalu kita putar darahnya di kecepatan tertentu pakai alat sentrifugasi namanya. Dia itu darah itu akan terpecah, terbagi seperti di tabung ini ya, di gambar ini. Nanti dia akan terbagi menjadi 3 lapisan. Yang paling bawah itu sel darah merah, yang paling atas itu plasma, tengah-tengahnya ada bavikot. Nah, darah itu terdiri dari plasma dan sel darah. Nah, plasma itu terdiri dari air dan zat-zat lain. Jadi darah itu ada airnya, ada sel-selnya. Nah, plasma ini lebih banyak daripada sel darahnya kan, 55% kurang lebih, sel darahnya 45%. Nah, plasma ini terdiri dari air 90% dan zat-zat lain itu 10%. Sedangkan sel darah kita ini kita punya tiga ya, tiga yang utama sel darah, yaitu sel eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit itu bahasa Indonesia sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit atau bahasa Inggrisnya platelet itu yang buat pembekuan darah ya. Nah, dari air 90% dan ada zat-zat lain. Zat lain itu apa? Bisa protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan juga enzim. Protein itu ada tiga ya, ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Nih di gambar ini kan seperti ini. Paling bawah itu eritrosit, sel darah eh, sel darah merah atau sel darah secara keseluruhan. Itu ada tiga, ada eritrosit, leukosit, trombosit. Tengah-tengahnya itu bavikot. Lalu di atasnya ada sel plasma. Ini kalau kita pisahin di sentrifugasi dalam kecepatan tertentu, nanti dia akan jadi 3 lapisan. Yang paling berat itu eritrosit, makanya dia paling bawah. Karena plasma paling ringan, jadi dia paling atas karena banyak airnya ya. Nah ini, kalau kita lihat ini sama ya. Ini kira-kira persenannya mirip. Jadi dari satu tabung tabung biasanya diambil darah kan dimasukkan ke dalam tabung ya. Itu nanti kita lihat di dalamnya itu ada cairan plasma dan juga sel-sel. Sel-selnya itu ada tiga, sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Atau eritrosit, leukosit, platelet. Kalau bahasa kedokterannya eritrosit itu sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan platelet ya. Atau trombosit sama aja ya, platelet sama trombosit itu. Nih, sel darah putih itu ada 5 sel. Lalu ada ini sel darah merah, ini sel darah putih. Sel darah putih ini banyak ya, ada 5. Ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, monosit. Dan ini adalah sel platelet ya, atau trombosit. Jadi kalau dengar platelet itu apa? Trombosit ya, sama. Terus, ini sama ya. Jadi selain air, ada sel plasma dan ada elektrolit kan tadi ada nutrisi-nutrisi lain ya. Nutrisi lain itu bisa nutrien seperti glukosa, asam amino, dia juga membawa hormon, dia juga membawa sisa-sisa. Sisa-sisa itu seperti urea kan urea tidak diperlukan tapi nanti akan dibuang gitu ya. Dan ada gas-gas darah seperti CO2 dan oksigen. Fungsi dari darah itu sebenarnya untuk transportasi dan juga defense. Defense itu maksudnya pertahanan tubuh ya. Transportasi karena dia membawa oksigen, karbon dioksida, membawa limbah-limbah ya, produk yang tidak dipakai tapi dibuang, lalu hormon, lalu elektrolit, dan defense itu pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh caranya dia bagaimana dengan melawan mikroorganisme asing, dan dia juga menimbulkan respon-respon kalau ada luka, kalau ada infeksi. Terus kalau berdarah dia akan membekukan darah dan juga mengatur suhu tubuh. Jadi darah ini fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan ya. Keseimbangan bahasa kedokteran ini itu kan darah ya, homeostasis jadi keseimbangan stasis. Nah, ini kalau kita periksa lab, pasti sering lihat kan kalau periksa laboratorium, contohnya pemeriksaan darah lengkap ya namanya kalau di sini atau hematologi. Hema itu kan darah ya. Hematologi ilmu yang mempelajari darah itu kalau dicek itu ada komponen-komponen seperti ini. Hemoglobin, hematokrit, eritrosit, MCV, MCH, MCHC.
Terus ada trombosit, ada leukosit. Nih hitung jenisnya, ada yang satu-satu dihitung basofil, eosinofil seperti ini. Nah, kita sekarang belajarnya eritrosit, leukosit, trombosit ya. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat hasil darah kan ada perbagiannya dan dia setiap perempuan, laki-laki rujukan nilai rujukannya beda, setiap umur juga beda. Jadi ini sekarang kita belajar mengenai ini. Yang pertama kita harus tahu dulu hematopoiesis. Apa itu hematopoiesis? Hema itu artinya darah. Poiesis itu proses pembentukan. Jadi hematopoiesis kita mengetahui tentang proses pembentukan dari darah itu tersebut. Itu menceritakan tentang bagaimana sel-sel darah yang tadi yang tiga itu ya, eritrosit, trombosit, leukosit itu diproses dan berkembang menjadi macam-macam seperti tadi. Kenapa ada tiga sel? Nah, ilmu yang pelajarinya disebut hematopoiesis. Jadi hematopoiesis itu mulainya dari embrio ya. Dari misalnya dia sudah dari janin di dalam kandungan, minggu pertama itu dimulai di namanya yolk sac, lapisan mesoderm. Dan setelah itu dia bertahan di yolk sac dari kurang lebih 6 minggu sampai 2 bulan. Setelah itu karena eh, makin lama kan janinnya semakin berkembang, dia akan pindah ke hepar atau liver atau hati. Dia itu dari bulan kedua. Dari bulan kedua, dari yolk sac dia pembentukan dari sel-sel darah yang tadi disebut, yang tiga itu, pindah ke hepar. Dari pindah sampai kurang lebih 7 bulan. Tapi selain di hepar juga ada di limpa ya, atau spleen. Kalau nggak di liver, di spleen dia bersama-sama dari kurang lebih dari 2 bulan sampai 7 bulan. Nah, dari 7 bulan, proses hematopoiesis ini bergeser lagi ke sumsum tulang. Jadi sampai lahir nanti akan berkembangnya di sumsum tulang fetusnya itu tersebut. Jadi dari yolk sac ke hepar dan lien, lalu ke sumsum tulang. Seperti ini ya, kurang lebih. Pertamanya dari yolk sac ke pada awal-awal pembentukan janin kan lalu pindah setelah heparnya sudah matang dia akan ke hepar dan lien. Setelah itu dia ke tulang-tulang, tulang aksial dan tulang panjang itu di daerah sumsumnya, di sumsum tulangnya itu yang terjadi hematopoiesis. Jadi sama ya, kurang lebih 0 sampai 2 bulan di yolk sac, 2 sampai 7 bulan atau 2 sampai 6 bulan ini kurang lebih ya di hepar dan limpa, lalu sisanya di sumsum tulang. Nah, kalau masih infant itu baru lahir ya, bayi-bayi awal baru lahir, itu di sumsum tulang, di semua tulang. Setelah dewasa dia ke tulang-tulang yang tadi disebutkan, ada tulang vertebra, tulang yang ada di dada ya, rib, sternum, sacrum, lalu tulang pelvis, tulang-tulang besar ya, atau di tulang paha maksimal, di sumsumnya. Jadi setiap sumsum tulang itu memproduksi dari sel darah. Jadi hematopoiesis itu ada turnover sel yang konstan. Dia menjaga populasi seperti eritrosit, leukosit, platelet melalui jaringan seperti sel-sel stem dan faktor-faktor regulasi lainnya. Nah, kita tahu tadi selnya ada tiga kan yang utama, eritrosit, leukosit, trombosit. Itu aja yang kita pelajari sekarang. Eritrosit itu pembentukannya disebut eritropoiesis atau red blood cell itu eritrosit. Sama ya, RBC itu sama dengan eritrosit, pembentukannya namanya eritropoiesis. Kalau WBC itu leukosit, pembentukannya namanya leukopoiesis. Atau bahasa Indonesia kita sering dengar leukosit ya, sel darah putih. Atau bisa juga mielosit atau mielopoiesis. Jadi banyak istilah di sini ya. Terus ada trombopoiesis, trombosit. Jadi dia membentuk platelet atau trombosit. Jadi tiga hematopoiesis yang utama, eritropoiesis, leukopoiesis, trombopoiesis. Nah, ini dilihat dulu dari awal karena sel yang paling banyak itu leukosit. Leukosit itu ada dibagi dua cabang ya, granulosit dan agranulosit. Granulosit itu dibagi lagi jadi tiga, neutrofil, eosinofil, basofil. Kenapa disebut granulosit? Karena granul itu bahasa Indonesia kira-kira titik-titik gitu ya. Jadi neutrofil, eosinofil, basofil atau punya banyak granul atau kalau dilihat kayak banyak sebenarnya granul itu fungsinya untuk menangkap bakteri nanti ya atau zat-zat asing. Dia itu kalau punya granulosit yang banyak
makanya disebut granulosit. Punya granul yang banyak, makanya disebut granulosit. Ada 3 sel yang punya granul itu neutrofil, eosinofil, basofil. Kalau agranulosit disebut ada 2, limfosit, monosit. Nah, sebutan lain dari granulosit itu polimorfonuklear. Artinya poli itu kan banyak. Morfonuklear itu artinya bentuk sel inti. Jadi sel intinya bentuknya macam-macam. Makanya polimorfonuklear. Terus ada mononuklear. Kenapa nuklear itu inti, mono itu satu ya. Jadi intinya cuma satu. Jadi granulosit itu biasanya intinya banyak dan bergranul. Ada 3 sel. Agranulosit itu intinya satu dan tidak bergranul. Ada limfosit dan monosit. Ya, nih. Jadi BBC itu atau leukosit itu ada 2, ada agranulosit dan granulosit. Agranulosit nih, limfosit kan kelihatan tidak ada titik-titiknya kan. Intinya satu, besar-besar selnya. Monosit dan limfosit. Sekarang granulosit lihat nih, ada granul-granul. Granul-granul tuh yang titik-titik-titik-titik ini. Eosinofilik, basofil, granul eosinofilik biasanya ada keping-ping kan, kayak disebut eosinofil. Terus ini basofil, lalu ini neutrofil. Lihat kan tadi polimorfonuklear. Polimorfonuklear artinya intinya banyak dan bermacam-macam. Lihatnya intinya kan lebih dari satu, terbagi 2. Ini juga, ini juga bersegmen-segmen. Kalau yang ini intinya besar, satu tidak bergranul, agranulosit. Yang ini granulosit. Ingat ya, ini 5 tipe dari sel darah putih. Ada 5. Nah, hematopoiesis ini kan tadi disebut eritropoiesis. Dibagi lagi tuh leukositnya atau mielopoiesis, ada granulopoiesis, ada agranulopoiesis, dan trombopoiesis. Ya, jadi dijelasin dulu selnya tadi karena nanti beda lagi granulopoiesis sama agranulopoiesis. Granulopoiesis kan 3 sel, neutrofil, eosinofil, basofil. Agranulopoiesis, monositopoiesis, dan limfopoiesis. Ya, ini yang pentingnya. Jadi dari awal dia di sumsum tulang ya. Prosesnya karena kita anggap dia sudah dewasa, kan sebenarnya dari dioksak sama di hepar dan lian itu cuma sebentar ya, cuma sampai berapa bulan, sisanya semuanya di sumsum tulang. Jadi ini proses yang terjadi di sumsum tulang, di tulang-tulang kita itu pertama dari stem cell pluripoten atau sumber yang paling awalnya itu. Nah, karena dia stem cell, dia bisa jadi sel-sel lain. Dari ini kan sel utama, sel puncak gitu ya istilahnya. Dia bisa menjadi progenitor sel, mixed myeloid, dan lymphoid. Kan tadi myeloid itu nama lainnya dari leukosit ya. Jadi mixed myeloid, jadi masih campur, masih nggak tahu jadi leukosit yang mana, masih paling atas, masih belum berubah jadi apa-apa. Jadi namanya mixed myeloid progenitor cell. Yang ini lymphoid. Jadi lymphoid sama myeloid dibagi 2. Nah, myeloid ini CFU itu colony forming unit ya. Terus GEMM itu G-nya itu granulosit, E-nya eritrosit, M-nya monosit, lalu M yang kedua terakhirnya lagi megakariosit. Ini rada pusing juga sebenarnya ya. Soal terus dari myeloid ini nanti karena limfoid lebih simpel ya. Ini di myeloid ini di sumsum tulang ya. Myeloid sumsum tulang nanti dia membentuk eritrosit. Kan tadi GEMM ya, E-nya eritrosit nih. Dengan sel eritroid progenitor dia membentuk colony-forming unit eritrosit dan membentuk jadi sel darah merah. Ini yang simpelnya sebenarnya masih masih tidak semudah ini jadi eritrosit ya. Cuma ini eh, singkatnya ya. Jadi dari myeloid ini dia jadi eritroid, dari eritroid dia jadi eritrosit. Jadi dari BFU, burst forming unit, jadi colony forming unit, asalnya burst mesti besar gitu, mesti banyak, terus pecah-pecah menjadi perkoloni-koloni, akhirnya jadi red cell, jadi sel darah merah atau eritrosit. Ya, terus dari ini juga dia kan M ya, GEMM, M-nya megakariosit. Apa itu megakariosit? Megakariosit itu sel untuk membentuk trombosit. Jadi kalau eritrosit erythroid progenitor, kalau ini megakariosit progenitor. Megakariosit itu sebelum sebelum pecah menjadi trombosit, selnya besar dulu. Besar namanya megakariosit. Jadi dia erythroid, megakariosit, dan tadi kan MM ya, myeloid ya, belum tahu jadi apa, dia jadi granulosit, monosit.
Granulosit tuh tadi kan yang selnya banyak granulnya ya, kayak bisa jadi neutrofil. Monosit yang tidak punya granul jadi monosit. Granulosit, monosit, progenitor, eosinofil beda lagi. Jadi eritrosit nih lumayan selnya banyak tapi bentukannya beda-beda. Kan tadi ada 5 nih. Nah, untuk monosit dan neutrofilnya ini pakai yang granulosit, monosit, progenitor. Eosinofilnya beda lagi, eosinofil, progenitor. Basofil beda lagi, pakai basofil, progenitor. Itu 2, 3, 4 kan. Nah, satu lagi itu di lymphoid stem cell. Jadi dia bukan di sumsum tulang tapi di timus, di lymphoid stem cell. Itu limfosit ada limfosit T, limfosit B, dan limfosit natural killer. Ya, ini cukup tahu sampai limfosit gini aja ya. Jadi dari sel stem cell atau punca dia bisa berdiferensiasi menjadi 2 yang berbeda ya. Yang satu di sumsum tulang, yang satu di timus. Di sumsum tulang ini selain limfosit. Kalau limfosit soalnya pakai limfoid, limfoid beda ya pembentukannya bukan bersama ini. Sisanya ya kan sel WBC ada 5 ya, satu beda sendiri, yang 4 di tempat yang sama bersama trombosit dan platelet. Timnya kira. Nah, ini sama nih. Dari stem cell, dari bisa jadi limfoid, bisa jadi mieloid. Mieloid itu leukosit ya, sama ya. Mieloid atau mielosit itu nanti sel blast itu artinya sel muda. Jadi makin muda selnya itu makin besar, makin tua selnya makin kecil. Jadi kalau sel blast atau sel muda itu cirinya selnya besar-besar, nanti kalau udah di darah kita yang kelihatan itu kecil-kecil. Mulai berdiferensiasi makin kecil. Ini sama ya, ini juga sama. Jadi eh, di darah kita, di pembuluh darah itu kita kan membawa darah ya. Nah, darah kita itu isinya ada 3 yang utama ini ya, eritrosit, trombosit, sama leukosit. Sama ada plasma, kan plasma yang paling besar tadi bisa membawa air dan lain-lain itu 55% ya, 90% air. Karena kalau tidak ada airnya juga nanti mengalirnya gimana ya. Jadi kita pokoknya pelajarin 3 ini, eritrosit, leukosit, trombosit. Nah, tadi kan sudah dijelasin, lalu apa fungsinya? Eritrosit yang pertama itu membawa oksigen dan mengeluarkan karbon, menghasilkan, dikeluarin kan ditukar sama karbon dioksida. Lalu granulosit. Granulosit kan tadi yang bergranul ya, kayak neutrofil, eosinofil, seperti itu Pak, melawan infeksi. Terutama neutrofil sih yang melawan infeksi ya, granulosit. Lalu limfosit. Limfosit itu yang beda sendiri tadi dibikinnya di timus, itu untuk imunitas. Jadi untuk melawan untuk mempertahankan apa namanya ya, imun kita. Jadi dia kalau ada bakteri, ada virus, selain dilawan sama granulosit, tubuh jadi ke sini. Dan juga untuk pembekuan darah. Jadi kalau ada luka, kenapa lukanya bisa nutup? Yang pertama, kenapa lukanya bisa nutup? Karena yang pertama membekukan luka itu ya platelet atau trombosit. Nah ini, berapa lama sih sel darah kita ada ya? Jadi sel darah eritrosit itu 120 hari. Kalau udah lewat 120 hari dia regenerasi yang baru. Lumayan lama ya, 120 hari berarti 4 bulanan ya. Lalu neutrofil itu cuma 7 jam, trombosit 10 hari. Jadi dia terus-terusan dibuat. Kan tadi ada sel puncak yang lain, yang tadi dijelasin ada di sumsum tulang dia memproduksi. Terus sel-selnya kalau selnya sudah lama, sudah tua, diganti yang baru. Gitu aja terus. Nah, yang pertama ini eritrosit. Eritrosit nih kalau diambil darah kita, terus ditarik ya darahnya, dilihat di mikroskop, ini bentuknya seperti ini nih, kanan nih. Seperti ini, yang besar-besar ini. Jadi dia tidak punya inti, bikonkav, jadi rada cekung. Dan permukaannya sedikit luas nih kalau dilihat di mikroskop yang lebih elektron kali ya. Ini di 3 dimensinya seperti ini. Kalau yang mikroskop biasa kelihatannya seperti ini aja. Kelihatan ada cekungnya, ada kayak di tengah lebih pucat gitu ya. Seperti ini namanya eritrosit. Fungsinya apa? Untuk mentransportasi oksigen. Oksigen kan ada di paru-paru, lalu mengeluarkan juga CO2. Nih, hemoglobin ini punya rantai, rantai dan punya 4 hem, namanya molekul hem dan molekul oksigen. Itu ada untuk membentuk hemoglobin.
Jadi ada 4 hem molekul dan 4 oksigen molekul. Nah, dan dia punya rantai, rantai alfa dan rantai beta. Rantai alfa dan rantai beta seperti gambar sini ya, dan dia punya Fe, ini zat besi ya, yang kuning-kuning ini. Nah, yang kuning-kuning ini zat besi. Nah, yang merah, jadi dia punya hemoglobin A ya ini. Sebenarnya hemoglobin ada banyak, ada hemoglobin A, hemoglobin F, hemoglobin yang lain, tapi yang dijelaskan ini hemoglobin A itu mempunyai 2 alfa, 2 beta. Alfa rantai alfa, 2 rantai beta. Terus dia mengandung juga zat besi dan rantai beta itu punya 146 asam amino dan rantai alfa punya 141 asam amino. Fungsinya apa untuk tadi ya, menukar oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini ya, jadi misalnya paru-paru kita kan punya oksigen ya, nanti akan berikatan dengan hemoglobin yang ada di eritrosit. Hemoglobin berikatan dengan oksigen. Hemoglobin kan ada di dalam eritrosit. Nah, hemoglobin ini akan berikatan dengan oksigen, setelah itu dibawa ke jaringan, terus nanti dikeluarkan. Dikeluarkan untuk jaringan-jaringan yang membutuhkan oksigen. Nah, ini juga ya, oksigen dari paru-paru berikatan dengan molekul hemoglobin, dibawa, terus nanti sedangkan karbon dioksida nanti akan dibawa juga oleh ini ditukar. Jadi karbon dioksida dikeluarkan, oksigen di karbon dioksida ini dikeluarkan maksudnya dibuang gitu ya. Yang oksigen ini diberikan ke jaringan, ditukeran. Ini ya, yang tadi sudah disebut ada di tulang-tulang panjang ya. Dari awal semakin dewasa ini kan umur, ini selularitas ya. Jadi tibia itu tulang tulang kering, tulang di tibia ya, tulang kering ya istilahnya kalau bahasa Indonesia ya. Femur itu tulang paha, sini tulang iga, sternum, vertebra. Jadi makin makin tua, makin ke tulang yang besar-besar. Kalau ini kan tibia ini kecil tulangnya. Femur lumayan besar sedikit besar. Kalau rib atau sternum atau vertebra lebih besar lagi. Makanya makin tua, makin produksinya makin ke tulang yang lebih besar dan tulang panjang. Intinya begitu aja sih. Nah, produksi eritrosit itu gimana caranya? Eritrosit diproduksinya itu kan eritropoiesis tadi namanya ya. Distimulasinya sama hormon. Nama hormonnya eritropoetin yang dihasilkan di ginjal kalau terjadi hipoksia. Jadi kalau tubuh merasa kekurangan darah gitu ya, kekurangan oksigen, nanti dia akan memberi sinyal untuk mengeluarkan eritropoietin, nanti eritropoietin akan melakukan eritropoiesis istilahnya gitu ya. Hipoksia itu pada keadaan apa aja? Misalnya kalau sel eritrositnya memang rendah, pada sel eritrosit rendah namanya anemia ya. RBC rendah namanya anemia kan pasti sering dengar kan anemia. Itu kalau RBC atau red blood cell-nya rendah. Terus kalau pendarahan, pasti karena pendarahan darahnya makin sedikit, oksigen yang dibawa tubuh makin sedikit, makanya terjadi hipoksia. Atau di high altitude, prolonged heart failure, dan lung disease. Semua itu kondisi-kondisi yang menyebabkan kurangnya oksigen. Semakin sedikit oksigen, semakin perlu eritrosit. Ini ya, jadi kan tadi eritropoietin diproduksi di ginjal. Hormon eritropoietin diproduksi di ginjal. Nanti dia misalnya ada keadaan-keadaan hipoksia seperti yang tadi ya, pendarahan, misalnya dia anemia, nanti dia sinyal ke ginjal. Di ginjal akan menghasilkan eritropoietin. Nanti eritropoietin ini kan bentuk membuat eritropoiesis. Eritropoiesis itu adanya di sumsum tulang kan. Kalau sudah dewasa di sumsum tulang nanti dia membentuk eritropoiesis. Nanti dihasilkan eritrosit-eritrosit sehingga eritrositnya banyak, jadi oksigen yang bisa dibawa juga banyak, berikatan dengan hemoglobin, dan dikeluarkan. Jadi dia tidak kekurangan oksigen lagi. Ini juga sama ya. Jadi kalau kadar oksigennya rendah di darah, berarti kan kita perlu banyak transport ya, kita perlu oksigen, tapi siapa yang bawa? Yang bawa kan hemoglobin. Hemoglobin ada di mana? Ada di eritrosit. Bagaimana cara mengeluarkan eritrosit?
kita perlu produksi eritrosit lagi. Dan untuk mengeluarkan produksi eritrosit lagi, itu kita butuh bantuan ginjal, karena ginjal yang memproduksi eritropoietin, hormon yang merangsang eritropoiesis. Ya, jadi ginjal nanti akan meningkatkan produksi eritropoietin. Eritropoietin membentuk eritropoiesis di sumsum tulang. Stem cell yang tadi di awal itu, yang paling pertama dijelasin, yang meningkatkan eritrosit produksinya. Sehingga keluar eritrosit, kalau punya hemoglobin berikatan dengan oksigen, sehingga oksigennya bisa kembali ke normal. Dari yang kurang jadi normal lagi. Nah, sekarang pindah ya. Tadi kan sudah eritrosit, sekarang leukosit. Leukosit itu pasti sering dengar kan ya. Leukosit itu adalah sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Dia melindungi tubuh dengan cara memakan, istilah awamnya ya, memakan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Tapi selain kuman, dia juga melindungi tubuh dengan cara membentuk antibodi. Jadi limfosit itu, kalian pasti pernah dengar punya antibodi nggak? Punya antibodi nggak? Salah satu yang berperan adalah sel limfosit dalam pembentukan antibodi seperti itu, tersebut. Nah ini ya, kalau kita lihat di bawah mikroskop, leukosit itu seperti ini. Lihat eritrosit nih yang bulat-bulat kecil yang tadi kan pucat di tengahnya. Nah ini berapa kali lipatnya eritrosit kan kalau leukosit nih. Ini neutrofil ini lebih besar. Kira-kira 2 kali lipat atau 3 kali lipat nih di sini. Jadi leukosit berukuran lebih besar daripada eritrosit. Diulang lagi ya. Ini tadi ada leukosit ada 5, ada agranulosit, granulosit. Agranulosit ada limfosit dan monosit. Granulosit ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sama ya. Apa fungsinya dari leukosit? Itu untuk mekanisme pertahanan tubuh. Yang pertama tentu fungsi untuk melawan mikroorganisme. Selain mikroorganisme ada juga sel-sel asing atau sel-sel abnormal. Seperti kanker ya. Kanker kan seharusnya merupakan sel-sel abnormal yang bukan seharusnya tidak ada. Fungsinya leukosit itu untuk istilahnya menghancurkan gitu ya. Juga untuk fagositosis. Fagositosis dan juga untuk membantu dari injury. Jadi kalau ada luka, kan ada luka lihat sendiri kadang ada nanah, jadi bengkak, jadi apa itu bantuan dari leukosit. Bantuan leukosit untuk melawan kuman-kuman tersebut. Ya. Jadi kan tadi sudah dijelasin ada agranulosit dan granulosit. Yang granulosit ada eosinofil, seperti ini ya kalau di bawah mikroskop. Eosinofilik, warnanya pink-pink gini. Dan bersegmen. Bersegmen itu maksudnya intinya, ini inti nih. Inti yang dua ini kadang disebut seperti kacamata. Karena ada dua gini eosinofil. Ya. Terus selain eosinofil ada basofil. Basofil granulnya penuh sekali. Kadang intinya tidak kelihatan yang mana. Kalau di sini saking titik-titiknya atau granulnya banyak sekali. Tapi sebenarnya ada intinya. Tapi kadang tidak kelihatan karena saking penuhnya eh, granul granul-granulnya. Terus ada juga neutrofil. Nah, neutrofil ini ada segmen sama batang. Kalau segmen itu cirinya dia bersegmen-segmen atau apa ya, bersegmen-segmen kayak terpotong-potong gitu ya. Terbagi-bagi bersegmen gitu. Makanya disebut neutrofil segmen. Ada juga neutrofil batang. Kalau neutrofil batang itu belum bersegmen. Jadi neutrofil batang itu lebih muda daripada neutrofil segmen. Lebih muda istilahnya dia lebih belum matang gitu. Kalau udah matang makin neutrofil segmen namanya. Ini neutrofil batang kenapa disebut batang karena dia satu gitu, berbatang gimana ya? Belum terbagi gitu ya. Kalau segmen kan udah terbagi-bagi nih. Jadi disebutnya neutrofil segmen. Terus ada juga sel granulosit dan agranulosit kan. Kalau agranulosit itu limfosit dan monosit. Limfosit tuh yang intinya kan satu. Tadi mononuklear ya. Intinya satu, granulnya sedikit, hampir tidak ada. Terus monosit yang ini lebih besar lagi dari limfosit. Jadi limfosit sama yang lainnya sudah lebih besar ya, tapi sama monosit, monosit udah paling besar. Ya. Monosit intinya satu, kadang berlekuk-lekuk seperti ini intinya, tapi satu ini, dan tidak bergranul. Jadi besar sekali kan dibanding ini. Ini limfosit, ini monosit paling besar dibandingin eritrosit juga besar sekali, ini berapa kali eritrosit. Padahal tadi neutrofil saya sudah besar, ini monosit lebih besar lagi. Jadi ya,
Nah, neutrofil itu sel yang paling banyak ya, sel darah putih yang paling banyak di leukosit. Kan leukosit ada 5 sel ya. Paling banyak tuh neutrofil, kira-kira 50-70%. Buat apa fungsinya? Untuk respon inflamasi. Lalu ada juga fungsi lainnya pagosit. Pagosit itu kayak memakan kan tadi ada memakan kuman, makan bakteri itu pagosit namanya. Pagosit dan juga merespons sel inflamasi. Dia perlu banyak di tubuh kita karena untuk menjaga tubuh kita dari kuman-kuman. Jadi dia kurang lebih ada 50-70%. Kalau eosinofil itu tidak banyak, cuma 1-4%. Bahkan kadang nggak ada, walaupun tidak ada pun tidak masalah sebenarnya. 1-4% maksudnya tidak ada di ini ya, tidak ada di mikroskop nggak kelihatan, tapi mungkin dia ada cuma saking sedikitnya jadi tidak terlihat kalau dicek di bawah mikroskop. Tek parasit worm, jadi dia biasanya fungsinya buat kalau ada parasit, saya dia cacingan, biasanya eosinofilnya meningkat dan reaksi alergi. Orang yang alergi karena si eosinofil ini menghasilkan respon alergik, jadi kalau dia alergi eosinofilnya akan tinggi untuk melawan si respon alergi tersebut. Ya, jadi dua nih yang pasti, parasit sama alergi. Tapi jumlahnya nggak banyak, 1-4% normalnya. Kalau tinggi, mungkin dia kena alergi atau kena cacing atau parasit-parasit yang lain. Terus ada basofil. Basofil ini sedikit, paling sedikit. Cuma 0,5%, bahkan kadang nggak ada. Dia juga sama kayak eosinofil buat allergic reaction sama heparin. Heparin bisa membantu clear fat dari darah kalau ada fat-fat yang paling jenuh yang jernih itu di darah dia membantu menetralkan seperti itu ya. Tapi ini jarang sih, jarang sekali menemukan basofil. Kalau ketemu mungkin ada kelainan. Hampir pasti ada kelainan darah karena harusnya cuma 0,5%. Kalau ketemu satu juga udah normal. Kalau ketemunya 5 atau 10 pasti ada yang salah. Terus ini monosit. Monosit kan paling besar ya tadi. Tapi jumlahnya juga nggak banyak. Cuma 2-6% atau ada yang bilang juga 8% gitu ya. Ini angkanya nggak eksak ya. Kadang setiap lab beda-beda juga ininya. Tapi persenannya kurang lebih segitulah ya. Tapi nggak semua lab 2-6%. Ada juga yang 8%, 7% ya kurang lebih gitu ya. Terus dia fungsinya untuk makrofag ya. Jadi nanti dia memakan kuman. Makrofag nanti ada di pertemuan selanjutnya. Terus fagosit dan makrofag. Jadi nanti monosit ini akan menjadi makrofag di jaringan dan juga fungsinya fagositosis. Tadi memakan kuman tadi itu antara virus, bakteri seperti itu. Terus ada limfosit. Limfosit itu kedua terbanyak. Tadi kan neutrofil paling banyak pertama. Limfosit kurang lebih yang kedua lah ya, 25-33%. Fungsinya apa limfosit terutama untuk imun. Nah, limfosit kan tadi ada limfosit B sama limfosit T. Dari yang dibentuk di timus itu loh, limfosit di timus jadi limfosit B, limfosit T dan natural killer. Nah, limfosit B ini untuk memproduksi antibodi. Sedangkan limfosit T untuk menghancurkan virus-virus sel dan kanker-kanker. Ini sekedar aja tahu ya, kalau anemia kan tadi sel darah merah turun ya, namanya anemia, RBC turun. Kalau sel darah merahnya naik, belum dibilang tadi ya, kalau naik itu namanya polisitemia. Kalau leukosit beda lagi istilahnya, tapi lebih gampang sih. Kalau banyak itu filia, kalau kurang itu penia gitu aja ya. Basofil, kalau basofilia itu kan normalnya, basofil itu kan cuma 0,5%. Kalau turun ya nggak apa-apa, 0,5% gitu kan. Nggak ketemu juga nggak apa-apa. Tapi kalau banyak, mungkin ada kelainan. Seperti inflamasi, hipersensitivitas, atau mungkin dia keganasan darah. Seperti leukemia maksudnya keganasan di sini ya. Kalau keganasan darah kan namanya leukemia. Terus eosinofil itu ada eosinofilia. Kalau kebanyakan, kalau kedikitan hampir nggak ada sih kalau kedikitan ya. Jadi adanya seringnya kebanyakan, jadi namanya atau kebanyakan atau ketinggian. Tadi kan sampai 6%, misalnya dia ditemukan ada 12%, berarti udah eosinofilia. Itu kalau alergi dijelaskan tadi. Ada parasit atau bisa juga kalau kanker, keganasan, dan juga inflamasi. Terus neutrofil kan ada batang, ada segmen, tapi disebutnya sama neutrofilia. Dan kalau tinggi dan netrositopenia kalau turun. Infeksi terutama kalau biasanya karena bakteri ya. Limfosit kalau banyak limfositosis, ini beda ya nggak pakai filia lagi atau limfositopenia. Lalu monosit, bentar.
Kalau monosit ada monositosis, ada monositopenia. Ya, sama sebenarnya semua tuh kalau infeksi ya, cuma infeksi bakteri, virus, ganasan, sebenarnya mirip-mirip sebenarnya. Ini biar tahu aja istilah-istilahnya kalau kelihatan kan kita biasanya kalau lihat lab ada nilai normal di sebelahnya, kalau turun tuh biasanya namanya penia-penia, kalau naik filia-filia kecuali limfosit ya, limfositosis, monosit, monositosis. Tosis juga artinya tinggi gitu ya. Nah, ini selnya. Nih, lihat kan. Kalau A itu eritrosit, bulat-bulat, cekung tengahnya lebih pucat. Yang B itu limfosit besar. Jadi limfosit itu ada limfosit besar, ada limfosit kecil lagi ya. Limfosit besar ini limfosit besar, yang H limfosit kecil, yang sering dilihat biasanya yang H, yang limfosit kecil ini. Terus ada neutrofil segmen. Neutrofil segmen itu yang C nih, yang bersegmen-segmen. Jadi terbagi-bagi. Ya. Terus di sini nggak jelas sih sebenarnya yang C segmen, D nih esinofil. Esinofil kan tadi saya bilang rada pink-pink atau oranye-oranye nih beda sendiri kan granulnya. Di antara yang lain beda sendiri nih esinofil. Kalau nggak pink mungkin sebenarnya pink kayak oranye-oranye. Nah terus yang F ini monosit ya. Ini kan monosit nih besar. Besar satu intinya. Lalu ini limfosit udah ya, ini neutrofil batang. Mirip ya sama neutrofil segmen, bedanya cuma dia nggak bersegmen. Terus yang J ini basofil tuh. Basofil pokoknya yang titiknya paling banyak, granulnya paling banyak sampai nggak kelihatan ini sel apa. Basofil. Kalau yang lain kan masih kelihatan nih intinya. Yang ini ada intinya tapi ketutup granul semua ini basofil. Terus yang ini G ini trombosit. Lihat trombosit kecil banget kan. Di antara eritrosit, leukosit yang besar, trombosit paling kecil nih cuma titik-titik kayak kotoran. Ini trombosit ini tuh. Kecil-kecil, kecil-kecil. Nah, kita masuk ke trombosit ya. Trombosit itu dihasilkan di megakariosit. Jadi kan ada kan di awal megakariosit. Megakariosit itu bentuknya seperti ini nih, besar, besar dan dia ada tonjolan-tonjolan-tonjolan seperti ini. Itu platelet atau trombosit yang nanti akan apa ya, terpecah sendiri gitu, lepas istilahnya. Ini bud off istilahnya, dikeluarkan di darah. Ini seperti kan titik kecil, eritrosit segede gini, eritrositnya titik-titik kayak kotoran di sini kan kecil, kecil, kecil tapi banyak. Seperti itu. Trombosit ini merupakan sel-sel yang diproduksi di megakariosit dan di sumsum tulang. Ini kan di sumsum tulang, semua di sumsum tulang ya. Tadi eritrosit, leukosit, sama sekarang trombosit. Dia diproduksi di sumsum tulang nih. Dari kecil-kecil menjadi besar di megakariosit, dilepas. Ini yang kecil-kecil yang merah-merah ini adalah trombosit. Ini megakariosit yang besar, saya sama kayak foto tadi. Sama kayak ini kan. Ini megakariosit. Nah, trombosit ini jumlahnya banyak ya. Oh ya, tadi belum disebut ya. Kalau eritrosit jumlahnya kurang lebih 4 juta, 5 juta. Kalau leukosit kurang lebih sesuai usia ya, tapi kalau sudah dewasa 10.000 per milimeter. 10.000, jadi kalau 20.000 leukosit itu udah naik. Terus normal, kalau leukosit itu 4.000 paling rendah atau kurang lebih ada yang 5.000, ada yang 4.000. Kalau di bawah itu berarti leukopeni. Leukopeni itu turun eh, leukositnya, leukositosis itu naik leukositnya. Nah, ini juga trombosit seperti itu. Trombosit jumlahnya 150.000 sampai 400.000. Kalau 150.000 ke bawah trombositnya turun, kalau 400.000 ke atas trombositnya naik. Umurnya kurang lebih 10 hari. Ukurannya kecil kan tadi seperti kotoran tadi itu di antara eritrosit yang besar. Itu kurang lebih 2 sampai 3 mikro. Tadi kan ada megakariosit ya yang besar yang kayak bola itu dia pinggir-pinggirnya kan ada kayak kepingan-kepingan trombosit itu punya 3.000 sampai 4.000 trombosit satu megakariosit ya. Dan ini sama juga dihasilkan di ginjal hormonnya. Kan tadi eritrosit, eritropoietin. Kalau ini trombopoietin, dihasilkan di ginjal. Ya, jadi eritrosit itu 67%-nya ada di sirkulasi, 33%-nya disimpan di limpa. Jadi kalau dia eritrosit kan tadi kelihatan kan sel yang besar, terus ada kecil-kecil pinggirnya itu bud off, nanti rilis, nanti dia ke sirkulasi, kurang lebih, tapi di sirkulasi nggak semuanya juga, cuma 67% kurang lebih ya, mungkin ada angka beda di jurnal lain, tapi kurang lebih pokoknya lebih banyak yang disirkulasi daripada yang disimpan. Ini ya, di megakariosit, ini kan ada platelet.
Nah, ini struktur platelet atau struktur trombosit. Ya, ada dindingnya, membran selnya, ada mikrotubul, mikrotubul, mikro banget sampai nggak kelihatan nih mikrotubul. Lalu ada di sitoplasmanya juga ada granul-granul, ada alfa granul, lisosom granul, dens granul. Nah, granul ini yang punya, jadi platelet itu di awal kalau sudah ini tuh belum aktif ya, misalnya. Dia akan aktif kalau ada eh, yang menstimulasi. Nah, si granul-granul ini mempotensiasi dari aktivasi dari platelet itu kan asalnya nggak aktif, jadi aktif ya setelah dibantu sama granul-granul ini ada alfa granul, ada dens granul, dan lisosomal granul ini sekilas aja sih. Nah, fungsi platelet itu ini eh, apa ya? Maksudnya nanti kan ada materi selanjutnya pembekuan darah. Nah, pembekuan darah itu namanya hemostasis ya, atau menghentikan selain keseimbangan kan harus seimbang darah itu. Jadi tidak boleh berlebihan berdarah atau tidak boleh berlebihan beku. Jadi stasi, seimbang gitu. Jadi seimbang kita menghentikan darahnya. Kalau misalnya pembuluh darah kita luka, kalau misalnya pembuluh darah kita luka, nanti kita dihentikan kan, pembuluh darah kena injuri, hentikan berdarah. Nah, yang menghentikan darahnya itu dari rusaknya si pembuluh darah itu si hemostasis ini. Jadi ada 3 step di hemostasis. Pertama spasme vaskular. Vaskular itu pembuluh darah ya. Jadi kalau kayak kita kalau luka misalnya berdarah, apa yang kita lakukan? Kita tekan dulu kan si lukanya itu biar darahnya berhenti. Itu vaskular atau vasokonstriksi. Jadi spasme. Jadi di apa namanya ditekan gitu, dikeretin, mengecil gitu. Di vaskular spasm. Terus di pembentukan dari platelet plak. Platelet plak itu sumbat trombosit bahasa Indonesianya. Terus ada faktor koagulasi untuk klotnya, bentuk klot-klot biar makin lama lukanya dari terbuka jadi tertutup. Jadi peranan trombosit dalam hemostasis itu ada, terutama ada adesi, terus kan tadi disebut trombosit itu pertamanya belum aktif ya. Jadi dia aktif kalau sudah adesi, terus nanti aktivasi, lalu agregasi, dan langsung ke aktivitas koagulasi. Nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya yang koagulasi. Ini kan. Jadi pertama kalau darah berdarah gitu ya, luka kena pisau darah. Nanti apa yang dilakukan tubuh? Vaskular spasm. Jadi konstriksi si pembuluh darahnya konstriksi itu artinya apa ya? Apa namanya? Mengkerut kali ya. Mengkerut. Jadi kan kalau melebar kan pasti darahnya makin banyak ya. Kayak dikerutin sama tubuh kita itu. Jadi immediate constriction dari sel darah dari pembuluh darah. Ditekan bersama-sama jadi nempel kan darah-darah tadi biar sama-sama ayo kita sumbat itu darahnya biar berhenti. Jadi pertama biar menyumbat kan tentu dikerutin gitu kan. Dan untuk mengurangi darah yang keluar. Jadi pertama yang dilakukan oleh tubuh kita vaskular spasm. Setelah itu membentuk platelet plak. Platelet plak ini makanya fungsinya platelet adalah untuk ini, menghentikan pendarahan. Nah, platelet ini yang menempel terekspos terhadap kolagen, lalu membentuk agregasi dengan mediator-mediator kimikal seperti ADP, adenosin difosfat, tromboksan A2. Nah, si ADP ini juga menarik banyak platelet. Makin banyak plateletnya, makin cepat darahnya berhenti atau makin cepat sumbat sumbat trombosit. Jadi kan istilahnya ada darah, terus kita tutup pakai apa nih? Trombosit duluan yang jalan. Nah, tromboksan A2 itu juga untuk vasokonstriktor dan mempromot agregasi dan ADP makin banyak, agregasi makin banyak, jadi makin ketutuplah lukanya biar tidak berdarah terus. Nah, terus ini yang kaskade koagulasi. Ini sebenarnya panjang yang kaskade koagulasi, ini pendeknya aja dulu. Kaskade koagulasi itu perubahan dari darah dari liquid ke solid. Jadi dia dari kan tadi tumbas trombosit, trombosit aja nggak cukup nih buat menghentikan darah pendarahan itu. Kita butuh yang lain seperti clot atau benang-benang fibrin istilahnya ya. Jadi kadang kalau kita lihat luka asalnya kegores dikit dari berdarah berhenti sampai ke bentuk jaringan-jaringan tipis gitu, ya. Itu fibrinogen ya atau plasma protein. Jadi dia membentuk sumber trombosit. Nanti ada ini pasti panjang ya ini kaskade koagulasi ini panjang nih. Jadi ada koagulasi yang ujungnya nanti membentuk fibrinogen.
dibantu oleh trombin menjadi fibrin. Jadi ada benang-benang fibrin kalau kita lihat luka kadang-kadang ada. Kenapa bisa nutup? Karena kadang kelihatan ada benang-benang tipis itu mungkin fibrin. Nih, kita bahas trombositnya aja dulu ya. Adesi trombosit itu apa sih adesi? Adesi itu menempel ya. Proses pelekatan trombosit pada jaringan subendotel, pembuluh darah yang rusak. Jadi kalau pembuluh darahnya rusak atau luka maksudnya ya, luka dia trombositnya dulu nempel dulu nanti ada diperantarai oleh faktor von Willebrand atau VWF yang ada di plasma. Nanti VWF ini akan berikatan dengan glikoprotein. Jadi membran trombosit itu punya glikoprotein, dia akan berikatan dengan von Willebrand faktor yang ada di plasma. Ya, jadi ini kompleksnya disebut GP1B 95. Ini sebenarnya ada faktor koagulasi juga, tapi ini nanti ya ini adesinya aja dulu. Jadi pokoknya intinya adesi itu nempel trombositnya, jadi ada luka, trombositnya kan nempel dibantu oleh faktor von Willebrand berikatan dengan kompleks glikoprotein. Nah kan kalau luka juga kita kulitnya juga luka, nah itu ada ikatan juga sama kolagen di matriks subendotel. Subendotel itu maksudnya di lapisan bulu darahnya ya. Setelah itu, setelah adesi kan dia nempel. Setelah nempel kan tadi ada mikrotu, ingat ke di strukturnya tadi ada pseudopodia, granul-granul ini terjadi perubahan bentuk trombosit kan tadi aktif ya, habis nempel dia aktif. Dia membentuk tonjolan-tonjolan, pseudopodia, tonjolan-tonjolan yang pseudo, maksudnya pseudo itu semu gitu ya. Pseudopodia dia dengan granul-granul yang isinya ADP atau adenosin difosfat, serotonin itu terkumpul di tengah terus dilepaskan. Nah, selain karena dia tidak mungkin sendiri menutup luka, dia menarik trombon untuk mendekat. Semakin banyak trombosit, semakin cepat pendarahannya berhenti. Nah, ADP ini juga akan menyebabkan terekspresinya kompleks glikoprotein 3A pada permukaan trombosit. Ya, ADP itu adenosin difosfat ya, membentuk terekspresinya kompleks glikoprotein ya pada permukaan trombosit. Dan nanti ada fibrinogen kan tadi diceritain di plasma. Dan karena fibrinogen ini juga yang mampu melekatkan agregasi. Agregasi itu gimana ya? Kayak trombosit kan asalnya satu-satu mencar-mencar, nanti ditarik kan tadi penarikan, nanti numpul, mengumpul, pendekatan, agregat, membentuk agregat istilahnya. Saling melekat gitu lah ya. Dan nanti dibantu juga oleh fibrinogen. Ini semua proses untuk menutup luka ya. Kalau kita berdarah sedikit aja kena pisau gitu ya. Prosesnya seperti ini. Ini ya. Jadi pertama eh, prosesnya cepat nih, kurang lebih cuma 5 menit sebenarnya. Apalagi kalau lukanya kecil ya. Kalau lukanya besar mungkin perlu lebih beda waktunya. Nih adesi pertama dikeluarkan adenosin kurang lebih 3 detik ya katanya. Setelah 3 detik lalu dia beragregasi selama 10 detik lalu membentuk fibrin. Jadi yang di ujung itu hasil semuanya itu untuk kita membentuk fibrin. Untuk fibrin, kalau sudah membentuk fibrin, nih, lihat nih, asalnya nih ceritanya kan luka nih, bolong, dirilis nih adenosin difosfat. Didatang nih, ini yang titik-titik-titik ini trombosit. Trombositnya asalnya misah-misah-misah, nyatu, beragregasi. Nyatu buat nutup. Nah, udah nyatu, dari titik-titik-titik ini ada fibrin. Fibrin tuh benang-benang yang kuning ini. Udah ada trombosit, ada fibrin, makin lama nutup lah, sudah nggak bolong lagi seperti ini. Ini namanya proses hemostasis ya. Ya, ini seperti yang tadi diceritain ya, adesi menempel dulu kan dengan glikoprotein. Setelah itu nanti dia dibantu dengan von Willebrand faktor, terus teraktivasi, beragregasi, bentuk fibrin. Nanti ini jelasnya di pembekuan darah ya, ini panjang sebenarnya. Pokoknya intinya fungsinya trombosit di sini adesi, aktivasi, agregasi, gitu. Pelepasan maksudnya kan dari inaktif jadi aktif, terus dilepaskan, terus bentuk agregat, ujungnya di fibrin. Nah, kalau trombositnya aktif, dia akan menghasilkan fosfolipid untuk membentukkan tenase dan protrombinase. Ini kompleks koagulasi ya. Belum diajarin. Jadi kompleks tenase itu 8A, 9A, 10. Protrombin itu 5A, 10A, dan protrombin. Dia akan mempercepat reaksi biokim dan melokalisir pembentukan trombin. Kenapa harus membentuk trombin buat nanti membentuk fibrin? Nih, ini singkatnya ya. Jadi kalau luka nih trombositnya datang.
Dia akan mengeluarkan trombokinase, lalu merilis protrombin. Protrombin juga nggak bisa sendirian, dia dibantu vitamin K dan ion kalsium, makanya kita perlu vitamin K dan kalsium kan kadang bayi baru lahir disuntik vitamin K biar seperti ini, biar bisa membantu proses pendarahan kalau ada pendarah. Vitamin K dan ion kalsium lalu berubah menjadi trombin, dari protrombin jadi trombin, dari trombin jadi fibrinogen, dari fibrinogen jadi fibrin dengan bantuan trombin, akhirnya lukanya tertutup. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Itu singkatnya untuk blood cell ya. Jadi ingat, blood cell itu ada tiga, ada eritrosit, leukosit, trombosit. Eritrosit atau RBC, leukosit itu WBC atau sel darah putih, trombosit itu trombosit itu platelet. Ya, mungkin pusing juga ya karena istilah-istilahnya baru. Dan yang paling harus tahu hematopoiesis ya, hematopoiesis. Pokoknya intinya dari yoksa ke hepar ke lian ke sumsum tulang. Sampai sekarang kita juga di sumsum tulang, tapi tulangnya di mana? Tulangnya makin tua, produksinya makin di tulang panjang kayak vertebra, tulang besar ya, vertebra, sternum seperti itu, kan? Makin tua makin tua makin di tulang yang besar-besar. Masih. Yang penting ini ya, karena ini hematopoiesisnya. Hematopoiesis pokoknya intinya kalau stem cell itu pusat sel puncak. Dia bisa jadi dua. Tapi kalau bisa jadi dua lini kan, lini mieloid, lini limfoid. Tapi kalau progenitor cuma bisa lini yang sama. Ini kan sama-sama lini maksudnya lini itu gimana ya? Alurnya sama-sama semuanya disusun tulang kan. Kalau ini kan beda nih, beda sendiri nih di timus. Walaupun dia masuk leukosit, tapi dia beda caranya, bukan di susun tulang di ini di timus. Karena untuk daya tahan tubuh, begitu. Yang mau ditanyain? Oh ya, silakan, Indah. Baik, izin bertanya dokter. Perkenalkan nama saya Indah Upaida Safarani. Saya ingin bertanya. Nah, tadi kan dokter sudah menjelaskan tentang myeloid, yaitu nama lain dari leukosit. Nah, pertanyaan saya nih dokter, eh, pembagian dari sel myeloid atau subkelompok dari myeloid kan ada makrofag, granulosit, dan monolosit. Nah, boleh dijelaskan kembali nih dokter terkait dengan fungsi dari subtema myeloid tersebut. Terima kasih. Mieloid ya. Mieloid itu sebenarnya panjang sih ya. Mieloid ini singkatnya ini. Nah, ada mieloblast, ada yang lain sebenarnya. Ini singkatnya aja. Ini singkatnya mieloid itu nama lain dari leukosit karena sumbernya sama mieloid nanti jadi leukosit juga. Leukosit. Maksudnya leukosit itu yang ada 5 ya, WBC ya. Jadi mieloid itu sebenarnya ada namanya sel mieloblast. Mieloblast itu sebelum ini semua, tapi itu nggak masuk sekarang ya, di, karena terlalu terlalu dalam lah. Yang ini aja dulu yang ini. Jadi mieloid itu sama dengan leukosit, tapi di sini kan mieloid yang saya ceritakan ini mieloid yang progenitor. Progenitor ini dia bisa nih mix yang pertama, yang kita nggak usah tahu mieloidnya gimana ya, mieloid karena itu beda beda materi lagi, nanti panjang lagi. Ini pluripotent stem cell ini kan dia nanti akan membentuk CFU, colony forming unit GEMM. G-nya itu granulosit, E-nya itu eritrosit, M-nya itu yang pertama monosit, yang kedua megakaryosit. Nih, progenitor ini dia bisa di semua nih empat eritrosit. Walaupun saya bilang mieloid atau mielosit, itu beda istilah lagi soal ini. Mieloid itu memang leukosit, tapi kalau mieloid progenitor yang mix, dia bisa jadi eritrosit sama megakaryosit juga. Tapi memang awalnya nama selnya mieloid progenitor cell. Kayak ini GEMM kan. Dari GEMM ini dia jadi eritroid. Nah, dari eritroid ke red cell. Sedangkan kalau ini jadi megakaryosit. Ingat ya, kalau trombosit dari mana asalnya? Megakaryosit.
Itu. Kalau eritrosit dari erythroid progenitor. Kalau monosit, monosit itu kan granulosit, agranulosit. Agranulosit sama granulosit di sini dibentuknya sama ya, kecuali agranulosit yang ini di limfosit beda sendiri. Kan agak, jadi intinya kalau mieloid itu ada, sebenarnya ada mieloblast sebelum ini semua. Tapi kita tidak belajar itu, yang kita belajar di sini mix mieloid progenitor, jadi campuran. Campuran itu kita lihat aja biar gampang ingatnya GEMM ini, granulosit. Granulosit itu apa? Bergranul kan? Tapi ditemenin sama yang tidak bergranul, jadi GM, monosit neutrofil. Megakaryosit buat apa? Trombosit. Eritrosit, eritroid, seperti itu. Kalau mau menjelaskan mieloblastnya lagi, ini beda beda materi, panjang lagi. Tapi yang kita jelaskan di sini yang paling penting kita tahu mielopois. Kita tahu pois segini aja dulu. Jadi di sini yang paling penting dari mana asalnya monosit? Dari di yang ini ya berarti dari lini mieloid progenitor terus ke granulosit monosit progenitor baru berubah ke monosit baru menjadi sel monosit seperti itu. Jadi intinya yang kita tahu tidak usah dalam-dalam yang mieloblastnya itu, yang ini aja dulu, nanti ada lagi deh. Yang ini aja dulu yang mieloid progenitor kita harus tahu. Pokoknya intinya kalau ditanya apa asal selnya, pluripotent stem cell. Jadi apa? Jadi mieloid. Artinya selain limfoid lah, semuanya ada di mieloid. Kan? Selain limfosit, semuanya di mieloid. Makanya namanya mix, campur-campur, semua ada. Kecuali di limfoid beda sendiri aja. Gitu. Ya, udah mengerti apa belum ya? Indah. Ya, Ganesh ya juga. Baik dok, perkenalkan nama saya Gris Santi, NIM 241810106. Saya izin bertanya dok, maaf dok sebelumnya saya off cam karena kamera HP saya sedang bermasalah dok. Ya. Jadi saya izin bertanya, setelah saya belajar anatomi kan tadi limfositi itu ada di timus. Timus itu ada di umur 1 sampai 5 tahun, dari awal lahir sampai 5 tahun, berarti setelah limfositi di timus dia akan hilang secara umur dok ya, baru pindah ke bone marrow gitu atau gimana dok? Terima kasih dok, soalnya setelah 5 tahun saya lihat di anatomi nggak ada timus dok gitu dok. Terima kasih dok. Ya, jadi kalau memang ini nanti kita belajar di RES juga ya. Jadi di timus itu termasuk RES juga ya, sistem pertahanan tubuh. Memang limfoid stem cell ini sel itu ada di timus, tapi walaupun misalnya timus sudah mengkerut, sebenarnya masih bisa juga ada, masih diproduksi limfositnya. Sebenarnya limfositnya tidak apa namanya limfosit, tapi sel-selnya maksudnya tetap bisa memproduksi limfosit. Jadi sudah 5 tahun, tapi memang untuk produksi dari limfosit limfosit T ini utamanya di timus dan masih ada ya. Untuk mekanisme pertahanan tubuh juga ada tikus, nanti ada di bab selanjutnya di RES. Dan memang ini kan dari awal ya, dari maksudnya walau memang ada di timus, ada juga sel-sel lain, maksudnya di organ-organ lain, tapi paling utama pada awalnya timus, tapi ini masih ada, nggak hilang lenyap seperti apa gitu, masih masih ada sih. Jadi masih bisa memproduksi sel limfosit untuk nanti antibodi kita. Ini aja. Kalau limfoid ini beda sendiri, fungsinya pun beda sendiri. Lain kan melawan dia yang bisa antibodi cuma limfosit. Tempatnya sendiri khusus. Sebenarnya selain timus juga ini kan biar gampang ya ingatnya timus, tapi di sumsum tulang juga ada. Utamanya di timus yang atau timus atau juga sel-sel apa namanya limfa, kelenjar limfa seperti itu kan. Kayak kita kalau infeksi kalau apa kelenjar besar bentuk kawan tubuh gitu. Gitu. Ya salah juga saya tadi tidak menyebut kalau sumsum untuk si sini biar gampang ya ingatnya. Jadi semuanya itu di sumsum tulang, tapi kalau limfosit bisa di sumsum tulang, bisa di timus.
tulang masih ada, di timus juga masih ada. Tapi kalaupun hilang timusnya bukan berarti tidak produksi, tidak masih ada. Seperti itu. Tapi kalau ditanya di mana, di timus dulu. Tapi kalau sumber hematopoiesisnya di mana, sumsum tulang. Gitu. Aqua. Baik, sebelumnya perkenalkan dok, nama saya Ava Putri Mitsaluna dengan 3 angka belakang NIM 082. Saya di sini ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa misalnya ada parasit yang masuk ke dalam tubuh, maka eosinofilnya akan naik. Nah, namun apakah ada kasus di mana ada seseorang yang terkena parasit, tetapi eosinofilnya tidak naik, dok? Terima kasih sebelumnya. Ya, memang eosinofil itu kan cirinya sama parasit dia karena punya stamin. Jadi ada granul-granulnya kan pink gitu tuh. Tadi itu dia menghasilkan stamin. Biasanya hampir sih ya, hampir terutama parasit di sini yang disebut itu cacing ya. Cacing misalnya cacing gitu misalnya. Ya, misalnya sangat banyak ya. Mungkin kalau satu, dua stimulasi mungkin eosinofilnya juga nggak naik. Tapi kalau udah parasitnya banyak seperti itu, dan sebenarnya panjang ya ceritanya biar sampai keluar eosinofil dia juga ada mengeluarkan IgE dan lain-lain itu. Tapi di ujung-ujungnya yang paling gampang, bukan paling gampang sih ya, paling kelihatan di darah ya eosinofil dulu. Tapi bisa juga kayak IgE gitu naik duluan sebelum eosinofil bisa juga seperti itu. Jadi kondisi-kondisi parasit hampir sering ya, sering mungkin ada, tapi seringnya naik. Mungkin ada yang eosinofilnya tidak naik, tapi ternyata parasit, mungkin parasitnya sedikit atau belum teraktivasi eosinofilnya pas kita cek, tapi pas kita cek selanjutnya udah naik aja. Tergantung daya tahan tubuh si pasiennya sendiri. Kalau pasiennya responnya bagus, mungkin kelihatan langsung. Kalau responnya kelihatannya belakangan pada, tapi tergantung jumlah. Jadi kan parasit ini mengeluarkan kayak inflamasi. Nah, inflamasinya sebanyak apa sampai si tubuh kita melawan dan kelihatan di darah. Biasanya kalau di darah tepi kan mungkin kita lihat ya, atau dicek kayak tadi di laboratorium, dihitung pakai alat gitu. Biasanya sih hampir biasanya seringnya parasit seperti cacing ya, contohnya parasit di sini ya. Kalau parasit yang lain sih enggak sih. Parasitnya contohnya cacing biasanya. Parasitnya itu baru naik eosinofilnya. Tapi kalau baru kena cacing sekarang langsung naik besoknya ya enggak juga. Tergantung tubuhnya bisa ngelawan dulu nggak. Kalau nggak bisa saking banyaknya baru dia berespon seperti itu. Seperti itu. Ya, tidak secepat itu juga karena tubuhnya kan banyak perlawanan di awal dulu baru nanti kalau sudah tidak sanggup sudah pakai segala cara akhirnya keluarlah pertahanan seperti eosinofil, keluar histamin, keluar IgE gitu. Panjang sih ceritanya. Tapi kalau parasit yang saya maksud di sini cacing ya seringnya ya. Cacing biasanya cacing gelang gitu. Yang seperti itu. Baik, terima kasih dok. Desta, Baik dokter, sebelumnya perkenalkan saya Desta Karolin Manao. Terima kasih sebelumnya dokter memberikan kesempatan kepada saya. Izin dokter, saya bertanya, tadi dokter telah menjelaskan tentang eosinofil yang dimana salah satunya melawan infeksi parasit yang terlibat dalam respon alergi. Nah, pertanyaan saya, eh, apa peran eosinofil dalam alergi? Dan berkaitan dengan pertanyaan teman saya Ahwa yang dimana bagaimana cara menurunkan kadar eosinofil yang tinggi. Terima kasih dokter. ya jadi eh, panjang sih ya. Kalau eosinofil, kalau kena parasit sama kena alergi itu dia akan merangsang tubuh kita nanti mengeluarkan zat-zat inflamasi ya, respon-respon inflamasi kan sebenarnya alergi juga kan kayak gatel gitu, itu kan salah satu respon dari inflamasi dia mengeluarkan seperti histamin. Itu nah nanti si eosinofil ini membantu eh, menetralkan, sebutkan dia punya granul-granul eosinofilik gitu. Itu nanti dia akan membantu. Pokoknya intinya kalau ada cacing, ada alergi dia mengeluarkan zat-zat toksin nanti akan dinetralisir sama si eosinofilnya itu. Eosinofil kan punya tadi dikeluarkan histamin seperti itu ya, nanti ada antihistamin nanti dikeluarkan. Nanti jadi
diharapkan responnya itu berkurang. Nah, gimana cara menurunkannya? Ya tentu saja dengan diobati. Kalau dia cacingan diberi anti cacing, kalau dia alergi diobati alerginya. Tapi sebenarnya yang eosinofilnya tinggi ini tergolong jarang ya, tergolong jarang. Kadang sebelum eosinofil ini ada yang namanya antibodi, kita punya IgE. IgE juga kadang bisa meningkat kalau alergi atau cacingan. Kadang eosinofilnya belum naik, IgE-nya sudah naik, itu juga bisa karena IgE itu kan antibodi kita dulu. Eosinofil itu jarang. Nah, kalau udah banyak banget, tinggi banget eosinofilnya biasanya sudah lumayan parah ya kalau setahu saya ya, karena IgE dulu biasanya baru eosinofil seperti itu. Jadi cara mengobatinya tentu saja dengan diobati penyakitnya. Dan target kita sebenarnya bukan ngobatin darah ya, bukan ngobatin, oh eosinofilnya tinggi, ayo kita turunin. Obatin penyakitnya. Kalau penyakitnya turun, tentu darahnya akan normal seperti itu. Kalau nggak usah lihat, karena kadang kita takut sama hasil lab, tapi lupa penyakitnya apa gitu. Cuma fokus ke hasil labnya harus normal, tapi penyebab hasil labnya tinggi apa gitu kan. Bagaimana cara menurunkan eosinofilia? Sebenarnya bukan menurunkan eosinofilia, tapi bagaimana caranya biar penyebab eosinofilianya itu hilang. Ya, seperti cacingan, berarti cacingnya minum obat cacing. Cacing apa dideteksi dulu, obat yang sesuai apa. Kalau alergi ya tentu dicari alergi apa, dikasih antihistamin atau obat alergi lainnya. Seperti itu. Ya, Baik, baik. dokter. Terima kasih, dokter. Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan dokter. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gatot Ya, Sudipyo Bawa, biasa ya. dipanggil Gadi dengan 3 digit NIM terakhir adalah 027. Di sini saya izin bertanya terkait dengan the production of red blood cell atau RBC, di mana di sini saya menerima sebuah informasi baru bahwasanya pada usia antara 0 sampai 20 tahun ada tulang lain yang bisa menghasilkan sel darah merah yaitu Apa? seperti tibia dan femur. Namun setelah selesai di antara umur 20 sampai 30, femur ini sudah tidak menghasilkan sel darah merah lagi dan digantikan oleh vertebra, sternum dan juga rib seperti itu. Jadi saya izin bertanya, Dok, alasan mengapa femur dan tibia tidak menghasilkan red blood cell lagi ketika umur 20 sampai 30 nikah, bagaimana alasannya seperti itu? Mungkin ada sebuah proses yang terjadi pada femur atau pendewasaan yang terjadi pada tulang tersebut sehingga tidak menghasilkan red blood cell lagi. Atau di sini kan kita mengenalnya erythropoiesis seperti itu. Terima kasih, dokter. Hmm. Hmm, ya, ya. Kayaknya bagus ya, sangat kritis. Jadi ini lihat memang makin lama, tahu kan tulang femur di mana ya? Tulang femur, tulang tibia, tulang ini. Kalau dilihat, itu sebenarnya semua tulang itu kan kita punya sumsumnya ya. Makanya dibikin sumsum tulang gitu ya. Ada sumsumnya, ada sumsum tulang. Itu fungsinya untuk hematopoiesis ya, membentuk yang tadi eritropoiesis, poiesis, hemopoiesis, semua ini sumsum tulang. Nah, dia berhenti di sini dikatakan karena makin tua, makin banyak sel lemaknya. Makin banyak sel lemaknya, jadi makin sedikit mungkin sumsumnya, jadi dia cari tulang-tulang lain yang lebih, ini kan vertebra, ini banyak kan, tahu kan vertebra lebar, banyak sternum besar, rib juga besar, jadi dia cari tulang yang tidak terlalu banyak sel lemaknya. Jadi kalau makin banyak sel lemaknya, kan makin tua nih, makin tua kadang-kadang metabolismenya jadi berbeda, terus sel lemaknya makin banyak, makin menumpuk, jadi sumsum tulangnya makin sedikit. Daripada kurang, lebih baik kita pindah ke tulang-tulang yang sel lemaknya lebih sedikit. Seperti ini, vertebra, sternum, rib, itu kan lemaknya tidak sebanyak di femur atau tibia, karena sudah tidak efektif lagi nanti hematopoiesisnya kalau di tulang-tulang yang femur tibia. Seperti itu. Sebenarnya semua sumsum itu masih semua sumsum, semua tulang itu kan ada sumsum tulangnya bisa hematopoiesis. Cuma yang utama yang besar-besar ini yang paling berperan karena kan makin besar tulangnya juga pasti tempatnya juga besar ya, tempat hematopoiesisnya seperti itu. Dan kalau misalnya di umur itu 25-an lah kira-kira katanya berhenti itu karena penumpukan lemak katanya. Jadi udah banyak sel lemak di sana, jadi pindah aja deh ke tempat yang lemaknya lebih sedikit biar lebih efisien gitu. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih dokter. Jawabannya sangat
Darel, Dok, ya siapa ini? Dok, saya mau nanya. Siapa dengan siapa? Dede, perkenalkan nama saya Gris Julian Santian, PM 24182106. Terkait dengan infeksi parasit di eosinofil, kenapa Hmm. sih kita harus mengecek eosinofil sedangkan ada beberapa seperti ankylostoma duodenal kita bisa cek dengan hemoglobin karena dia bisa menyebabkan anemia. Apakah perlu juga dicek tentang eosinofilnya, Dok? Terima kasih. Ya, jadi ya makanya tadi saya liatin di depan nih hasil darah nih, hasil darah mana ya? Bentar ya. Nah ini sel darah ya. Sel darah nih kalau kita periksa di lab, misalnya kita centang nih mau periksa apa dok? Ada pilihan hematologi lengkap dengan hitung jenis, misalnya. Nah, sebenarnya itu satu kesatuan. Kalau kita nyentangnya cuma atau pilihannya cuma hematologi HB, HT, eritrosit itu kita cuma bisa lihat anemia apa enggak nih. Ya kalau ankylostoma darahnya udah bikin anemia ya kelihatan. Kalau belum anemia, terus sebanyak apa cacingnya sampai anemia sebenarnya. Kalau belum anemia ya nggak kelihatan. HB-nya masih normal-normal aja bisa. Misalnya dia cacingan tapi belum sampai blood loss. Bisa. Jadi nggak kelihatan di HB aja. Dihitung jenis ini kan nih kalau kita minta misalnya minta oh saya mau minta periksa darah tapi sama hitung jenis leukosit. Kadang ada yang nggak nih, cuma sampai leukosit aja nih, nggak sampai hitung jenis. Nah, dihitung jenis ini kita periksa eosinofilnya. Tapi bisa juga sih misalnya kita minta eosinofilnya aja yang keluarin, bisa-bisa aja. Tapi sebenarnya kalau tak semua juga bisa nih. Kalau semua nih kayak gini, kecuali LED sih, jarak LED namanya beda lagi kayak darah HP. Plus LED biasanya. Kalau ini kalau kita minta, jadi ada macam-macam ya. Kalau kita minta periksa lab gitu, periksa lab yang mana? Nah, ada hematologi. Hematologi yang mana? Hematologi yang biasa aja bisa coba ada yang gini aja, HB, HT, eritrosit, leukosit, trombosit udah aja. Nggak pakai nilai-nilai MC atau indeks eritrosit ini ada. Ada yang pakai. Nah, terus ada juga yang sampai hitung jenis. Bukan berarti kita harus cek eosinofilnya aja. Enggak sih. Kalau saran saya kalau mau cek semua sampai ini ya mintalah sampai hitung jenis. Jadi minta darah lengkap sampai hitung jenis kan hitung jenis. Ngapain lihat eosinofilnya aja yakin banget cacing, tahu-tahu bukan cacing, nanti neutrofilnya nggak kelihatan, minta lagi neutrofil ini, minta aja semuanya seperti ini. Saya dok mau periksa lab apa? Oh semua aja hematologi dengan hitung jenis. Jadi pemeriksaan ini tuh tidak bisa terpisah-pisah, bisa sih misalnya eosinofil aja periksa ke lab atau neutrofil aja bisa sih cuma kayak buang-buang uang sebenarnya. Jadi mending semuanya aja seperti ini minta seperti ini hasil kecuali LED sih LED jarang sekarang ini minta jadi kita bisa lihat dari dia kena ankylostoma oh HB-nya turun kenapa ya HB-nya turun oh kayaknya cacingan nih tahu dari mana ya eosinofilnya naik nggak kelihatan semua di sini jangan satu-satu mintanya jadi bukan kenapa kita harus periksa eosinofil enggak sih biasanya eosinofil itu sepaket sama ini kecuali kita dari awal udah wah ini cacingan saya mau tahu nih eosinofilnya gimana selain tahu eosinofilnya gimana juga kita bisa cek HB-nya sekalian di sini, cek aja semuanya. Kalau mau eosinofilnya aja sedikit kurang efisien ya. Kayak eosinofil aja, padahal sebenarnya kalau kita periksa lab bisa semuanya, kenapa cuma minta eosinofil aja? Kecuali kita lagi praktikum ya, praktikum di mana ada eosinofilnya naik, oh mungkin dia cacingan, gitu ya. Jadi bukan eh, minta eosinofil aja sih, hampir jarang sih, ada sih, cuma jarang ya. Yang minta lab eosinofil aja, kecuali dia udah ada bukti sebelumnya periksa apa gitu misalnya periksa cacing ada eosinofilnya naik nggak gitu biasanya karena lebih cepat lagi kalau cari cacingnya sebenarnya lebih cari saya diperiksa fesesnya ada cacing atau enggak lebih cepat lagi daripada kita tunggu eosinofilnya naik dulu ya, seperti itu Baik, terima kasih, Dok, atas jawabannya, Dok. ya siapa lagi nih banyak nih nanya. Darel Baik dok, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dar Arjuna dengan nomor NIM 24180111052. Saya ingin izin bertanya, kan salah satu penyakit dalam darah itu adalah leukemia, di mana ya kita itu mengalami kelebihan sel darah putih. Nah, betul pertanyaannya itu apa saja yang menyebabkan sel darah putih, apa saja yang menyebabkan leukemia hmm. tersebut sehingga sel darah putihnya membaik? Dan kenapa kalau sel darah putih itu lebih mereka jadi apa yang menyebabkan mereka tuh menganggap sel darah merah itu sebagai antigen sehingga mereka itu memfagositosis dan bagaimana cara menanganinya macam-macam Hmm. penanganannya. Terima kasih. Ya. Hmm. Ya, ya, sebenarnya ini udah advance ya. Udah
leukemia itu kan tangsel sel darah ya, terutama sel darah putih. Nah, ini tadi kita kan lihat hematopoiesis ya. Sebenarnya saya belum jelasin juga sih, belum sampai sana soalnya. Jadi sel darah putih itu, nah, saya nggak foto lagi ya. Pokoknya sel darah itu makin dari awal tuh sel itu besar. Kayak tadi makin kecil, makin tua dia makin kecil. Jadi muda besar, makin tua makin kecil. Nah, kalau orang leukemia itu ada macam-macam leukemia. Ada sel leukemia yang LLA, AML, misalnya ada yang akut, ada yang kronis, ada yang lidinya mieloid, ada yang lidinya limfoid, limfosit gitu ya, macam-macam. Nah, kenapa dia bisa leukemia? Sebenarnya banyak sebabnya, bisa radiasi, tapi seringnya sih tidak diketahui kenapa ya. Seringnya mutasi genetik gitu ya, kayak atau dia ada faktor herediter atau mungkin dia kalau mau bilang gara-gara makanan atau gara-gara radiasi, mungkin aja tapi tidak ada yang gimana ya, tidak pasti gitu. Misalnya kita makan mie terus nanti dia leukemia, ya kan nggak pasti kan. Jadi misal penyebabnya itu ya paling sering ya mutasi, mutasi. Jadi ada perubahan, harus jadi error gitu istilahnya ya. Karena ada mutasi, jadi dia produksi sel dari muda ke tua, dari besar-besar kecil-kecil, dia error. Jadi dia cuma produksi sel muda aja, sel muda gede, 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 selnya besar-besar, 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 dan itu bikin darah kita jadi kebanyakan kan. Si darahnya nggak sebesar-besar itu jadi besar-besar. Jadi nanti kalau dilihat Bavikot kan tadi ada Bavikotnya itu nanti putih banget apa namanya karena padat sel darah putih kita. Sel darah putih kita padat, nah selnya yang harusnya nggak ada tuh ada semua karena si ininya error si apa proses um, mieloid yang jalur mielositnya ini error. Jadi dia memproduksi sel terus menerus, jadi dia bingung gitu. Dia kayak kebanyakan, kan leukosit buat tentara ya, kebanyakan tentara, tapi sebenarnya dia memakan diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau penyebabnya apa ya, paling gampang sebenarnya mutasi ya, mutasi genetik atau turunan. Kalau misalnya mau gara-gara nggak bisa ini ya, nggak bisa dipastikan gitu. Sampai sekarang juga ya cuma bisa bilang hidup sehat biar tidak kena kanker, tapi kalau mutasi ya namanya dari gennya ya. Jadi mau hidup sehat kalau gennya sudah ada juga kadang tetap kanker. Apa bisa seperti itu ya karena error gitu, karena ada mutasi, jadi dia tidak sesuai koordinatnya lah istilahnya ya, harusnya harusnya mielosit jadi neutrofil jadi apa malah di tengah-tengahnya kebanyakan. Padahal yang tengah-tengah kebanyakan itu nggak berfungsi buat melawan bakteri juga, enggak. Justru jadi penuh, jadi bayangin ada sel harusnya 10.000, kita gimana kita nggak nyumbat kemana-mana, kayak kayak apa ya, kayak santen gitu ya, bisa bilang kayak gitu. Itu kalau leukemia, dan itu ya memang bisa dibilang memakan ya karena dia error gitu, error kayak dia harus dari awal membentuk fungsi, harusnya dia nggak ada di situ, dia ada, maksudnya nggak berfungsi di situ, muter-muter aja di aliran darah, malah nyumbat-nyumbat karena jadi kental darah kita, jadi nyumbat-nyumbat, makanya jadi semuanya error. Nah, kalau darah kita udah error, mau kita harusnya tubuh kita melawan virus, melawan bakteri, nggak bisa. Profil atau limfosit bikin antibodi, yang bikin antibodinya error, jadinya badan kita lemas seperti itu. Ini apa namanya, sederhananya seperti itulah ya. Jadi intinya kalau leukemia itu obatnya gimana? Sebenarnya obatnya bisa di kemoterapi atau radiasi, seperti kemoterapi sih seringnya ya. Tapi ya eh, tergantung seperti apa leukemianya ya. Beda leukemia kadang beda kemoterapinya. Seperti itu. Tapi yang penting sekarang kita tahu dulu bagaimana hematopoiesis ya kalau leukemia kejauhan seperti itu. Jadi kalau leukemia intinya genetik biasanya, terus bayangin ada sel 100.000
dari normalnya 10.000. Gimana badan yang fungsinya nggak ada, fungsinya bisa dibilang nggak ada, orang dia harusnya nggak ada sebanyak itu, kenapa dia ada? Apakah dia membantu? Nggak juga, justru malah nyusahin gitu. Harusnya ada jadi nggak ada kan nyusahin. Jadi ya fungsinya jadi aneh, eh, jadi dia yang harusnya menolong jadi tidak menolong, harusnya dia makan bakteri, jadi karena kepusingan dia ini kenapa sel saya banyak banget, jadi yang makan bakterinya tidak tidak apa ya namanya, tidak bagus gitu, tidak efisien gitu. Seperti itu. Jadi makanya nanti ciri-cirinya leukemia kan seperti itu kan, orangnya lemes, kadang panas. Kenapa dia panas? Karena tubuhnya nggak bisa ngelawan bakteri, jadi nggak bisa ngelawan ada apa-apa, dia nggak kuat tentaranya. Jadi ya inflamasi, jadi panas, jadi demam seperti itu. Jadi kebanyakan juga nggak bagus, dan itu semuanya karena proses di sananya error, proses di mutasi dan mempengaruhi sampai ke sumsum tulangnya seperti itu. Kira-kira simpelnya ya seperti itu. Kalau panjangnya sih panjang lah, nanti sampai berapa itu ya. Baik, terima kasih Apalagi dok. ini daerah tadi, ini daerah ya tadi nanya. Hmm. Iya, Ya, berarti sekarang Putu Surya. Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan nama saya Gustitus Surapratnyana dengan NIM akhir 110. Di sini saya izin bertanya mengenai salah satu mekanisme dari pertahanan yang dimiliki oleh leukosit tubuh sel darah putih. Seperti yang sempat saya ketahui bahwa salah satu penyakit yang biasanya umum terjadi itu kan ada tifoid atau tipes dokter. Dan itu disebabkan oleh bakteri salmonella. Dan seperti yang menurut informasi yang saya terima, salmonella sendiri dalam prosesnya itu, walaupun bisa secara kita melihat apa namanya jelas itu bisa disembuhkan, tetapi ternyata di dalamnya salmonella sendiri dapat bersembunyi di salah satu ataupun beradaptasi di salah satu bagian sel tubuh. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan bagaimana mungkin eh, pasti disarankan untuk dianjurkan untuk meminum antibiotik untuk salah satu metode pencegahannya, dan bila mana terjadi sebuah resistensi kira-kira di dalam apa namanya mungkin limfosit yang bertugas langsung untuk menangani inflamasi tersebut itu apakah kira-kira yang akan dirasakan secara langsung, dan mungkin apakah akan berakibat buruk malah untuk sel darah putih yang kita miliki. Yuk, terima kasih dokter. Hmm. Oh iya, ini jadi tipoid ya. Ya pokoknya kalau tipoid itu memang dia itu kan ada bakteri ya, salmonella. Nah si salmonella itu hebatnya dia bisa diam di empedu kita, makanya namanya karier ya. Jadi jadi istilahnya salmonella ini dia tuh jalan-jalan di darah kita. Jadi kan dia masuk ya udahlah, nanti dia ada di darah, dan ada juga kalau sudah lama bisa masuk ke dalam apa ya, enterohepatik gitu. Jadi dia masuk ke empedu. Nah, di empedu ini dia bisa diem, bisa diem. Suatu saat kalau aktif dia keluar lagi nih ke darah. Makanya dibilang kadang ada dibilang karier. Karier itu pembawa tipoid. Makanya kalau pembawa tipoid itu susah sih, karena ya di sana ya karena si empedu itu tempat yang bagus ya, dari pH-nya dari apanya itu buat si bakteri itu bertahan. Tapi asal nggak aktif sebenarnya, maksudnya asal daya tahan tubuhnya bagus harusnya sih aman. Tapi bahaya juga karena dia bisa nularin suatu saat. Karena karier kan, karier itu istilahnya pembawa ya, pembawa tipoid. Nah kalau minum antibiotik, memang sebenarnya ada ininya ya, ada konsensus apa ya namanya, panduannya gitu. Apakah benar dia tipes dulu? Kadang sekarang dikit-dikit tipes. Terus dicek dulu labnya, kan lab banyak pemeriksaan tipoid sekarang, ada IgM salmonella, Widal, ada Tubex. Dan apalagi Indonesia ini, kan namanya Indonesia ini kadang makan di pinggir jalan atau di mana itu udah ada kuman tipesnya. Kadang kita bisa aja kita tuh sebenarnya kena tipes tapi nggak bergejala, bisa aja. Yang penting kita cuci tangan atau biar gak nularin ke orang lain gitu. Seperti itu. Jadi pastikan dulu tipesnya. Kalau sudah pasti tipes, kasih saja antibiotik. Antibiotiknya yang ya nggak terus-terusan juga sampai gejala. Yang kita obatin itu bukan, oh hasil labnya harus normal. Selain hasil lab juga pasiennya. Pasiennya seperti apa. Jangan udah pasiennya sembuh, tapi kita obatin aja terus. Jangan. Kita obatinnya pasiennya. Kalau pasiennya sudah sembuh, ya antibiotik misalnya kalau nggak salah 10 hari, ya lupa saya. 10 hari atau 7 sampai 10 hari itu dikasih, ya sudah dulu, nanti dikontrol lagi, dilihat. Dan misalnya udah nggak tipes, ya udah berhenti aja. Dan tidak akan pengaruhi apa-apa sih, pengaruhi sel darahnya. Justru si tipes ini
leukopeni kalau nggak salah, seingat saya leukopeni, jadi sel darahnya turun, sel darah putihnya turun, dan nanti kelihatan kalau udah sembuh sel darah putihnya naik. Tapi ada juga yang leukositosis. Jadi ini si tipes ini rada susah kalau cuma lihat leukositnya aja. Makanya kita harus cek Widal, cek Tubex, cek pemeriksaan lab yang lain, dan pasti ini tipes. Dan jangan lama-lama kasih antibiotik ya. Antibiotik empiris namanya. Empiris itu kayak yang pertamanya aja, jangan sampai kita kasih antibiotik sebulan. Enggak, juga nanti resisten ya. Kita obatin aja dulu. Kita obatin dulu, misalnya dia nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan bukan tipes, jangan 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 sedikit-sedikit dibilang tipes soalnya orang-orang kan. Jadi kita pastikan dulu dia tipes, kalau udah tipes dikasih obat, kasih obat nggak ngaruh sih, maksudnya. Memang sih ada yang bilang obat chloramphenicol itu nanti bikin anemia aplastik ya, makanya sekarang udah jarang dipakai chloramphenicol. Jadi kalau chloramphenicol itu obat tipes dulu dipakai, tapi efek sampingnya anemia aplastik. Anemia aplastik tuh semuanya turun. AB turun, leukosit turun, trombosit turun. Makanya sekarang udah jarang dipakai. Hampir nggak boleh diganti. Jadi tiamphenicol. Jadi itu kalau mau nanya efek obat tipes dulu seperti itu. Tapi sekarang nggak. Karena udah diteliti dan menyebabkan efek samping yang lumayan berat, jadi jarang dipakai. Seperti itu. Jadi obat itu obatin aja, cuman ya tetap di follow up, jangan obat aja tapi nggak dilihat pasiennya seperti apa. Ya, Baik, siap. Terima kasih, dokter. ya. Nah, ini Kadek Wahyu. Baik, dokter, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, di sini saya izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan nama saya Nika Dek Wahyu Lestari Sudiasi dengan NIM akhir 090. Di sini saya izin bertanya, dokter. Tadi dokter kan sudah menjelaskan bahwa basofil dalam sel darah itu sangat sedikit adanya, yaitu 0,5% kalau tidak salah. Jadi bagaimana jika ada manusia yang tidak memiliki basofil itu tentu tidak ada pertahanan dalam alergi ya dokter ya. Nah, adakah dari leukosit itu yang bisa mempertahankan tersebut atau dengan pemberian antibiotik atau yang lain sebagainya dokter? Ya, jadi basofil itu kan memang di nih lihat nih di lini ini tuh basofil sebenarnya diproduksi ya di ini CF basofil, tapi memang diproduksinya sedikit. Apalagi kalau kita itu tuh ya dasar 0,5% tuh dari darah tepi ya, bukan di sumsum tulang ya. Kalau sumsum tulang dari normalnya beda lagi. Kalau di darah tepi itu misalnya kita ambil darah tepi itu maksudnya kita ambil darah nih dari pena, gitu. Kita ambil darah, kita lihat di mikroskop di bawah objek las. Nah itu basofil jarang banget ada. Itu nggak masalah, karena kan kita nggak tahu di sumsum tulangnya ada apa enggak. Kita kan cuma lihat di darah tepi aja. Kalaupun di sumsum tulang juga sebenarnya bisa ada bisa enggak, itu juga nggak masalah. Karena dia kalau ada justru ada apa-apa. Kalau ada satu kan nggak masalah kan, satu kan udahlah udah 1% gitu. Maksudnya kan kita biasa hitung jenis leukosit itu 100. Jadi kalau ketemu satu ya udah 1%, 1/100. Jadi kalau misalnya kita ketemu di bawah, misalnya kalau nggak 0,1 sih, ini 0,5 kan teori ya, masa ketemu setengah sel gitu. Nol, jadi kita kadang ketemu 0 ya nggak masalah. Bukan berarti kita bilang, wah dia nggak punya basofil. Bukan juga, kita kan bisa aja dia diproduksi tapi nggak kelihatan di darah tepi kita. Kenapa nggak kelihatan? Ya karena nggak ada apa-apa, nggak ada respon-respon yang bisa bikin basofilnya keluar. Yang bisa bikin keluar kan tadi kayak alergi gitu. Atau ada juga kayak kanker darah tuh basofil, kayak CML tuh apa, kronik myeloid leukemia itu keluar basofilnya itu biasanya. Kalau basofilnya banyak itu biasanya ada leukemia. Jadi makanya tadi kan keganasan, infeksi atau alergi. Tapi fungsi dia ada, tapi nggak ada pun masih banyak yang bisa ya kan punyanya apa sih? Histamin ya. Eosinofil juga punya histamin. Histamin juga di jaringan-jaringan dan sel lain juga ada sel-sel yang mengeluarkan histamin. Tidak harus basofil. Jadi yang kita bilang 0,5% itu di darah tepi ya. Jadi kalau diproduksi cuma saking sedikitnya sampai kan kita kalau ambil darah 10.000 ya leukositnya, kita lihat di bawah terus kita hitung cuma 100. Jadi misalnya kan normal nih leukosit itu 5.000 sampai 10.000. Misalnya kita punya leukosit 5.000, kita lihat di bawah mikroskop. Yang kita hitung di mikroskop juga cuma 100. Nah dari 100 itu ketemu satu ya normal. Kalau ketemunya 10 kan berarti udah banyak gitu, seperti itu. Kalau tapi itu cuma di darah tepi, bukan berarti dia tidak diproduksi di tubuh kita, bukan berarti. Bisa aja diproduksi cuma dikit nggak nyampe ke perifer gitu. Seperti itu ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Nengah Mertasari.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nina Mertasari dengan nomor NIM terakhir itu 035. Tadi dokter sudah menjelaskan adanya yang namanya hemostasis, di mana itu adalah proses pembekuan darah. Di sana itu ada dari bagian adesi, agresi, dan koagulasi. Saya ingin bertanya, mengapa pada bagian agresi itu aktivitas trombositnya hanya terjadi di tempat yang berdarah saja? Kenapa di bagian yang lain atau di bagian yang normal itu peristiwa agresi itu tidak terjadi? Agresi apa Terima kasih. agregasi? Agregasi ya? Iya, Oh, iya. agregasi. Jadi ya kalau trombosit itu kan, jadi awalnya trombosit kan dari megakariosit ya, megakariosit mana ya? Tadi yang besar-besar. Nah ini, nah ini megakariosit nih. Ini kalau di sumsum tulang kita lihat nih, kalau kita hapusan darahnya sumsum tulang tuh kelihatan. Yang mana tuh trombosit? Nanti adanya pecik titik-titik ini. Tapi kita bisa lihat juga megakariosit. Nah megakariosit ini ini ada bading-bading, tonjolan-tonjolan itu platelet ya. Dia pecah, nanti dia pembuluh darah. Nah, dia tuh inaktif. Inaktif tuh kenapa? Karena kan aktifnya kalau buat membekukan darah. Kalau dia aktif terus nanti darahnya beku. Jadi dia di aliran darah inaktif. Nanti kalau misalnya ada luka nih, ada luka, dia kan dirangsang sama ini. Oh, ada luka, tolong ditutup lukanya. Yang pertama bergerak itu vaskular spasm kan nih, vaskular spasm dulu, jadi dia mengkerut dulu kayak kita lah kalau berdarah diapain, tekan dulu aja, nah, gitu. Pembuluh darah kita juga gitu, keretin dulu aja pembuluh darahnya, habis itu panggil platelet. Nah, panggil platelet itu trombosit, karena trombosit fungsinya untuk membekukan. Kenapa dia nggak semuanya aktif? Ya jelas karena fungsinya buat membekukan darah. Kalau semuanya aktif nanti beku darahnya ya, jadi dia cuma bereaksi kalau ada masalah. Maksudnya dia ada di sekitar darah kita, bertebaran kepingan-kepingan, tapi tidak semuanya aktif. Karena kalau kebanyakan, kita kan harus seimbang, harus ada yang beku, harus ada yang cair. Kalau semuanya beku, bagaimana? Ya kan? Jadi jadi membentuk platelet plak. Nah, di adesi, adesi itu nempel, bahasa Indonesia ya. Nah, kalau udah nempel, dia diaktifin, makanya aktif. Agregasi itu artinya dia berkelompok. Jadi asalnya dia sendiri, satu di luka nih, adesi, datang trombosit, satu biji, misalnya nggak mungkin satu biji sih, misalnya 10 ya, 10 langsung dia aktif nih. Nah, ya gambarnya nih. Jadi dia aktif. Nah, setelah aktif, yang tadi nih ya, ADP. Nah, ini kan dia vasokonstriksi, terus dia panggil trombosit nih. Trombosit kan saya satu-satu nyebar nih, nggak aktif, jalan-jalan aja trombositnya, terus tiba-tiba ada luka, akhirnya dipanggil kan vasokonstriksi. Dipanggil lah si trombositnya datang ke tempat luka. Dia beragregat itu artinya berkelompok nih, numpuk dari satu jadi numpuk. Jadi lekat aktif mengeluarkan. Ini kan tadi caranya adesi ini menempel di glikoproteinnya. Nanti dia di plasma kan di daerah kita ada plasma. Plasma ini bawa PWF. Nanti dia mengaktifkan PWF-nya. Von Willebrand faktor. Aktif, realisasi baru agregat. Agregat itu sumbat. Jadi kebayangkan kalau kita luka atau ada yang bocor lah. Bayangin ada yang pipa bocor gimana ditutupnya, disumbat kan. Nah trombosit fungsinya buat nyumbat. Jadi selain kita keretin, kita sumbat. Nah, trombosit dulu yang datang. Trombosit kan ada banyak loh, 150.000 trombosit di situ. Dia jalan-jalan, ada luka, dia jalan ke sana bareng-bareng nih, nggak sendirian. Karena kalau sendirian kan nggak cukup buat nutup luka. Jadi itu namanya agregasi seperti itu. Kenapa nggak aktif ya? Karena kalau aktif dia membekukan darah seperti itu. Jadi dia cuma berfungsi untuk pembekuan darah dan hemostasis ini. Hemostasis itu artinya kan itu tadi ya, pembekuan darah. Nanti belajar lagi sih hemostasis di pertemuan yang akan datang. Ini cuma hemostasis trombosit, ada lagi hemostasis faktor koagulasi soalnya. Seperti itu. Ini cuma trombositnya aja. Jadi intinya gitu ya, agregasi itu nempel-nempel kayak gini nih. Nempel nih bareng-bareng kan. Jadi lama-lama nutup. Habis nutup kan nggak cukup nih trombosit aja kalau nutup. Kita butuh kayak benang-benang. Fibrin namanya nih. Kayak benang-benang fibrin. Jadi kan padat nih. Kalau udah padat, berhentilah darahnya. Jadi lama-lama nanti ada jaringan baru seperti itu. Ini proses penutupan luka biar nggak berdarah seperti itu. Ya, Sudah, terima kasih dokter. ya. Kirana?
Baik dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Komakre Nadia Pramesti dengan NIM terakhir 012. Di sini saya ingin bertanya, dokter tadi menyebutkan bahwa penyembuhan luka pada bayi itu harus disuntik dengan vitamin K. Bagaimana kita mengetahui bayi tersebut kekurangan vitamin K dan apakah bayi itu bisa saja alergi terhadap vitamin K yang disuntik tersebut? Baik, sekian dari saya, terima kasih. Ya. Salah. Bukan penyembuhan luka pada bayi vitamin K, bukan begitu maksud saya. Jadi kalau bayi baru lahir itu kan masih belum sempurna ya. Faktor-faktor pembekuan, vitamin-vitaminnya masih baru. Jadi eh, dan ibunya juga belum tentu punya cukup vitamin K yang buat bayinya. Jadi kita bantu sebelum kejadian perdarahan karena ada yang ternyata dari lahir dia sudah istilahnya defisiensi vitamin K. Nah, kita kasih vitamin K dan itu pasti dikasih dan biasanya sih jarang ya yang alergi gitu ya. Karena lebih serem dia nggak punya vitamin K terus berdarah terus daripada dia kena alergi sebenarnya. Jadi kita biasanya kasih saja dulu vitamin K pada bayi baru lahir ya, bayi baru lahir. Bukan kalau luka baru nggak, itu tadi perumpamaan aja. Kalau baru lahir dikasih vitamin K untuk bayi karena daripada setelah kelewatan ternyata oh dia defisiensi vitamin K nanti lebih susah lagi, bisa tapi susah gitu. Jadi lebih baik ini kayak pencegahan gitu, kayak imunisasi lah ya. Kayak imunisasi biasanya vitamin K seperti itu. Biasanya diberikan karena memang organnya masih baru. Jadi dibantu sebelum terlambat, sebelum nanti malah pendarahan. Ada yang pendarahan karena kurang vitamin K, misalnya tahu-tahu BAB-nya berdarah atau apa, jangan-jangan kurang vitamin K gitu. Seperti itu. Nah, itu kita cegah dulu dari vitamin K itu salah satu dari pemerintah juga ya kayak imunisasi. Jadi baru lahir biasa diberikan seperti itu untuk menjaga karena badannya masih belum bagus, baru juga lahir berapa jam gitu kan. Baru berapa hari pasti belum organ-organnya masih dalam proses. Jadi kita cegah dulu pakai disuntik vitamin K seperti itu. Jadi bukan karena luka ya, itu kalau istilah aja tadi. Seperti itu. Ini memang dikasih. Kalau alergi sih sebenarnya jarang ya satu, terus lebih lebih serem kalau ternyata dia defisiensi tapi tidak diberi hanya karena takut alergi sih sebenarnya. Karena alergi itu berapa persen sih dibanding ini kan kita ini juga jarang sih alergi vitamin K seperti itu. Kalaupun ada, setidaknya kita sudah memberikan prosedur yang harusnya diberikan. Jangan gara-gara takut alergi jadi nggak diberikan, kecuali sudah terbukti alergi nggak diberikan, beda gitu kan. Kalau karena kita takut jadi kita nggak ngapa-ngapain kan lebih salah seperti itu. Ya, Indra Pramana. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya, dokter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gedina Pramana Arta dengan NIM akhir 091. Di sini saya bertanya, terdapat seseorang yang memiliki indikasi kekurangan trombosit yang sering dikenal dengan trombositopenia. Nah, solusi yang diberikan sekiranya yaitu transfusi trombosit. Nah, di sini saya ingin bertanya, jika seseorang melaksanakan transfusi trombosit, apa saja indikasi yang ditimbulkan dan bagaimana risiko dari transfusi ini? Dan bagaimana strategi pengelolaan transfusi trombosit ini pada pasien dengan trombositopenia? Terima kasih, dokter. Ya, trombositopeni itu memang bisa ya. Kalau kan tadi normalnya 150.000 sampai 400.000 ya trombosit normalnya. Biasanya di transfusi itu kalau seingat saya kayak DHF, ingat kan DHF kan demam berdarah, dia kadang trombositnya turun kan. Biasanya di transfusi kalau belum berubah tuh kalau saya nggak salah ingat sih di bawah 50.000 atau di bawah 30.000 itu baru ditransfusi trombosit. Itu kan dikit banget atau kayak 5.000 trombositnya ya. Sarankan transfusi trombosit. Jadi transfusi terus dia berdarah terus pas dicek oh trombositnya kurang. Ya transfusi saja, ditransfusi trombosit indikasinya itu ya. Terus kalau efek sampingnya pokoknya satu, misalnya dia perdarahan terus terbukti trombositnya kurang kan bisa pendarahan bukan trombositnya kurang ya memang sumber lain aja. Misalnya dia memang ada luka atau ada apa gitu kan pasti pendarahan. Tapi misalnya pendarahan terus trombosit kurang, kalau dikasih istilahnya infus PRC ya PRC itu apa? Sel eritrosit itu juga nggak akan sembuh karena yang kurang trombositnya makanya kita kasih trombosit. Terus kalau kalau neonatus itu katanya di bawah 30.000 baru dikasih trombosit. Terus kalau
Pokoknya kalau berdarahan lah intinya ya. Jadi trombosit ini biasanya sih kita sebelum melakukan transfusi kita cek dulu semuanya. Cek dulu darah donornya, darah kitanya yang mau dikasih dan yang memberi. Dua-duanya dicek, punya alerginya masing-masing, punya punya yang bisa dicek kalau alergi, punya antibodi maksudnya, punya antibodi terhadap darah orang itu apa kan kita dapat darah dari orang lain ya. Jangan sampai kita punya antibodi, maksudnya kita menganggap darah orang lain itu nanti pas masuk dikira apa gitu, jadi nanti nggak masuk darahnya kita. Itu ada pengecekannya, pengecekan darahnya dulu, cross match namanya, cross match dulu, lalu habis itu baru diberikan darahnya sesuai indikasi. Nah, efek sampingnya paling kalau memang dia perlu nggak ada sih efek sampingnya, tapi kadang ada yang memang alergi. Makanya kalau ditransfusi biasanya diawasin dulu 15 menit atau pertama pas lagi ditransfusi itu dicek TTP-nya, ditanya bu gatel nggak atau ada efek apa nggak pas dikasih seperti itu. Jadi memberi itu bukan cuma diresepin aja tapi harus diobservasi pasiennya. Apalagi 15 menit pertama biar tidak ada efek samping seperti itu. Ya, jadi biasanya sih trombosit itu kalau benar-benar rendah ya, kalau 100.000 sih enggak, 50.000 ke bawah biasanya atau 30.000 gitu. 5.000 DHF biasanya juga diberikan kalau 3.000 gitu, 5.000. Tapi kadang karena DHF itu demam berdarah itu memang proses penyakit ya, kadang dia naik sendiri. Tapi ada yang kalau disertai pendarahan ya kasih aja karena pendarahan seperti itu. Itu ya. Udah ya? Sudah, Makasih. dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Om Swastiastu dokter, maaf Ya. ganggu waktunya. Iya. Sekarang sudah saatnya dokumentasi dokter bisa Oh ya, disiapkan. dokumentasi. Siapa yang moto? Ini.